Sudah? Lah, itu Pak RT. Habis dari mana ya? Ada Pak RT. Loh, kamu Em? Dari mana Em? Biasa Pak, dari rumah ini. Lagi ngapain Pak? Kok kayaknya sibuk banget itu? Oh iya ini Em, Bapak habis ngecek kerapian lingkungan di sekitar warga sini. Ya walaupun kampung kita sederhana, kalau tingkat kebersihan dan kerapian bagus, kan enak dilihatnya. Wah iya pasti itu Pak. Ya semua itu dimulai dari kepedulian masyarakatnya. Ngomong-ngomong kamu kok jarang kelihatan Em? Biasanya juga nongol di pos ronda. Akhir-akhir ini ada sedikit urusan sih Pak. Beberapa minggu kemarin juga lagi berkunjung ke Kampung Walet. Loh, kamu tahu daerah sana? Iya Pak, kemarin cuma nengok bangunan aja sih di sana. Terus kamu dapat kabar kurang menyenangkan tidak di sana? Soalnya RT sana itu ya Bapak kenal lah. Kabar tidak menyenangkannya kodenya 2 orang bukan Pak? Nah, iya itu. Udah beres sama Pak? Kampung Walet itu udah lama loh disusupin 2 orang itu. Gak tahu kenapa itu, gak ada yang berani ngusir 2 orang itu loh. Ya katanya sih mereka itu di backing. Ternyata ini Pak. Bapak inget gak yang dulu kampung kita dijajahin orang? Iya, inget Bapak itu. Nah, yang backing 2 orang di Kampung Walet itu ya orang-orang yang bikin rusuh di kampung kita waktu itu Pak. Oh, alah jadi itu. Wah, itu orang-orang memang madesu itu. Apa itu Pak Madesu? Masa depan suram itu. Wah, nggak tahu apa itu tujuannya itu. Bener juga sih. Kadang Bapak juga heran ya. Orang-orang seperti itu moral kemanusiaannya gimana ya? Maksudnya kok tega gitu loh. Ya namanya orang serakah Pak. Mereka itu nggak ada puas-puasnya. Biasanya ciri-cirinya itu meminta kekuasaan, bukan diberi kuasa. Sebab orang yang meminta kekuasaan atau jabatan mesti tujuannya kebanyakan menyeleweng Pak. Beda sama orang yang diberi kuasa namun menolak karena merasa tak pantas menerimanya. Ya meski dilihat dari segi kepribadian dan tanggung jawabnya, itu sangat-sangat layak menerima kekuasaan itu. Iya Bapak paham lah itu. Tapi di era sekarang itu sulit loh menemukan orang-orang model semacam itu. Apalagi kalau sudah full berbicara. Ya nggak semuanya sih, tapi kebanyakan ya seperti itulah. Iya Pak, ya seandainya setiap penguasa itu tahu tokoh kepemimpinan sekitar tahun 634 Masehi, pasti mereka bakal malu ketika akan berkhianat Pak. No, bener itu. Tapi ngomong-ngomong, kita ngomongin kayak gini, penonton ngerti nggak Pak ya? Ya menurut Bapak sih ya yang tahu-tahu aja lah. Yang belum tahu biar cari tahu. Boleh. Tapi gini loh kamu itu ngelawan mereka itu apa nggak takut diancam gitu? Seperti kejadian waktu itu. Itu Bapak nggak tahu kalau kamu sama kawan-kawan kamu ngusir pembuat rusuh itu. Sebenarnya nggak mau ikut campur urusan keamanan lingkungan Pak. Tapi ya gimana lagi? Ini sangat kritis terhadap keamanan lingkungan. Mau berharap kepada yang memiliki kewenangan, tapi ya sudahlah. Tapi itu kamu yakin berhasil ngusir orang-orang jahat itu di Kampung Walet? Iya Pak, yang jelas di balik 2 orang itu ada kelompok Kobra. Tapi RT sana pernah bilang ke saya loh, nggak cuman kelompok itu aja Katanya sih masih ada yang lebih besar lagi dari mereka. Itu beneran Pak? Ya kalau nggak salah denger sih seperti itu Ya mudah-mudahan cukup orang-orang itu aja Pak, nggak sampai beruntun. Ya udah kalau gitu Pak, mau ke warung dulu ini. Oh iya ya Bapak mau lanjutin ngecek-ngecek kondisi di sini. Siapa? Itu yang dibilang PRT bener nggak ya? Tapi feeling gua sih nggak mungkin Kobra doang. Pasti ada lagi di belakangnya ini. Tempat anak-anak dulu ah. J, rupanya kita sudah kehilangan sebagian kekuasaan di Kampung Walet. Semua ini gara-gara si M yang selalu ikut campur sama urusan kita, J. Mereka itu nggak mungkin backup kampung itu doang, bre. Anak buahnya banyak itu. Pasti menyebar kemana-mana itu. Kalau salah satu dari mereka tahu wilayah lain udah kita singgahi, pasti mereka bakal ngadu ke si M, bre. Sepertinya kita benar-benar harus buat si M tak berkutik, J. Mau cara apa lagi, bre? Emang kita mau dibikin seperti waktu itu? Kali ini kita benar-benar pakai rencana yang kedua, J. Kali ini kita harus ngadu ke Pegaton.
biar mereka turun tangan untuk selesaiin itu kelompok si M. Gimana bang? Nggak gimana-gimana, Jo. Gimana kabar kampung Walet M? Kabarnya masih kondusif, Max. Sebenarnya capek ngurusin beginian. Lagian gak ada kapok-kapoknya itu kobra. Mereka itu kayaknya nggak bakal kapok selama ada orang di belakangnya, Jo. Maksudnya mereka masih di bawah naungan kelompok lain bang. Feeling gua sih begitu, Jo. Kalau dilihat mereka pasti banyak akal jahatnya. Gak cukup sampai di sini. Iya, Max, apalagi kemarin kita berhasil ambil alih kampung Walet ke sedia kala. Artinya kita telah mempersempit pergerakan mereka. Berarti kita ya harus berhati-hati aja bang. Iya, Jo. Sebenarnya Cobra itu kelompok yang cukup besar. Kalau mereka masih di backing, artinya ada kelompok yang lain lebih besar lagi dari mereka. Iya bener juga ya. Terus solusinya gimana bang? Ya biarin dulu aja, Jo. Selama nggak ngusik kita sama warga sini. Tapi nanti gua coba selidiki lagi siapa di balik kelompok Cobra itu. Dengan begitu, kita juga bisa mempertimbangkan kekuatan kelompok kita untuk menghadapi Cobra dan backingannya jika nanti mereka berulah. Kalau mereka benar-benar turun semua, apa yang kita lakukan? Kalau beneran itu terjadi, gua akan turunin semua anak-anak Ray. Siapa itu bang? Mereka ya sama kayak kita-kita, Jo, di jalur putih. Oh gitu, oke lah bang. Ya udah, gua sama Max ke tempat anak-anak dulu bang. Iya, Jo, kasih tahu aja ke anak-anak yang lain supaya untuk berhati-hati. Gua juga masih bingung ini, gimana cara berhentiin Cobra itu. Ya meski gak bakal berulah di wilayah gua, tapi bisa aja otak liciknya melumpuhkan pasukan gua ini. Ini mesti dicari tahu, siapa di balik Cobra itu. Oke, feeling gua sih harus cari tahu sekitar wilayah Cobra ini. Sorry bre, gue mau nanya nih. Lo tahu Cobra? Kenapa lo tanya-tanya itu? Mau bikin masalah lagi? Ya elah, galak banget dah. Enggak bre, serius. Gue mau nanya, lo tahu Cobra atau pernah denger gitu? Iya, biar apa lo tanya-tanya kayak gitu? Biar diakui kalau bos lo itu terkenal. Kok bos gua? Iya, lo anak buahnya kan? Waduh, bukan bre. Justru gua mau nanya tentang Cobra. Halah, ngaku aja. Lo juga kan anak buahnya Cobra? Yang suka bikin onar di wilayah ini? Lah lu kok malah nuduh gua men? Dah lah. Woi, kok main cabut aja? Dah lah, gak jadi. Parah tuh orang. Orang cuma mau nanya aja malah dituduh. Separah itukah Cobra di lingkungan sini? Maaf om, mau tanya, tahu Cobra nggak om? Wah, kalau di sini nggak ada kobra dek. Paling di kebun atau di hutan-hutan itu baru banyak gitu. Bukan Cobra itu om, maksudnya Cobra julukan nama kelompok gitu. Geng ya, geng-geng lah pokoknya geng gitu. Yang rombongannya pakai hitam-hitam. Waduh, kamu jangan cari-cari mereka dek. Itu orang-orangnya berbahaya. Wah, ngeri juga pak ya. Kelompoknya besar, belum yang di atas mereka. Maaf om, kira-kira om tahu nggak siapa yang di atasnya mereka? Kamu coba tanya-tanya aja sama Pak Elvis. Dia kayaknya lebih tahu orang macam itu. Siapa itu om Elvis? Saya sih kurang tahu siapa dia, tapi kayaknya dia ada kaitannya sama orang-orang yang kamu maksud itu. Lah berarti termasuk kelompok geng-geng itu dong om. Wah, kurang paham sih kalau soal itu. Beliau itu di pihak mana kurang tahu saya. Kira-kira om tahu nggak Pak Elvis itu seperti apa orangnya? Kurang tahu juga sih, tapi dengar-dengar orangnya serem dan garang gitu. Itu kira-kira lokasinya di mana om? Kalau nggak salah di Gang Merah, Dek. Oh oke om, makasih infonya om. Ya, sama-sama. Pak Elvis. Wah, ini ada dua kemungkinan berarti. Antara orang baik atau malah ketuanya geng Cobra ini malahan.
Ini gang merah. Lah ini bukannya gang rumahnya Neng Ayu ya? Lah itu si Neng. Malah ketemu cinta tak terungkapkan. Ajak ngobrol kali ya? Sekalian tanya-tanya gitu. Samperin aja lah. Hai Neng Ayu. Loh, KM? Kok KM ada di sini? Iya ini yuk, kebetulan lewat sini, terus lihat Ayu di sini. Ngomong-ngomong, udah lama ya nggak ketemu kita Neng? Iya kak, lumayan juga. Lah KM habis dari mana ini? Biasa Neng muter-muter cari udara seger ini. Neng, ini bukannya gang merah ya? Iya kak, gang merah. Kenapa kak ya? Iya, mau kesini aja sih. Mau nyari apa kak? Tumben banget. Kakak ini mau nyari seseorang yuk. Di sini Neng Ayu tahu nggak Pak Elvis? Elvis siapa kak ya? Ya kurang tahu sih, tapi tadi kata orang sebelah sana suruh cari tahu di sekitar sini. Elvis kak ya? Iya Neng, katanya sih suruh cari sekitar sini. Orang sana nyebutin ciri-cirinya nggak kak? Iya katanya ciri-cirinya orangnya serem, garang gitu. Kayaknya dulu mantan preman apa gimana gitu. Kakak kurang paham sih Neng. Itu katanya daerah kompleks sini kak ya? Iya Neng, diarahin ke sini. Kira-kira Neng Ayu tahu nggak ya? Tapi nama Elvis banyak juga ya. Pasti di sini lebih dari satu. Tapi setahu Neng, Elvis itu kalau di gang sini cuma satu kak. Lah seriusan Neng? Wah kebetulan banget ini. Si Neng tahu nggak orangnya gimana? Ya pokoknya kata orang sebelah sana sih ciri-cirinya orangnya serem, garang gitu. Maaf kak, mungkin yang kakak cari itu papiku. Lah serius Neng? Iya kak, yang nama Elvis kalau di sini cuma papiku aja. Ini beneran gak ya yang Ayu bilang? Masa Ayu anak baik begini ayahnya dulu termasuk orang-orang jahat? Atau jangan-jangan papinya Neng Ayu ini malah ketua dari geng Cobra ya? Oh alah, papinya si Neng. Iya kak, maaf kak, perlu apa ya? Ya ada perlu sedikit sih. Waduh, ini kalau beneran ketuanya geng Cobra malah jadi panjang urusannya. Mana anaknya cantik lagi. Kakak boleh ketemu papi Ayu? Boleh kak, ya udah Neng anterin. Kebetulan Neng dari toko sebelah ini. Ya udah kakak boncengin biar cepet. Enggak kak, jalan kaki aja. Lagian deket sini kok. Ya deh kakak buntutin aja. Pi, papi. Ada yang mau ketemu papi nih. Siapa kamu? Temennya Neng Ayu om. Duduk dulu. Ya om. Siapa kamu? Kok kamu bisa ke rumah bareng sama anak saya? Kalian pacaran ya? Enggak om, kita dulu satu sekolahan kok. Neng Ayu adik kelas saya om. Terus ngapain kamu cari-cari saya? Mau ngelamar anak saya? Ya itu kalau dibolehin sih om. Lah, garcep amat lo. Udah, gak usah banyak basa-basi. Apa perlu kamu cari-cari saya? Mau nanya om. Om kenal nggak kelompok Cobra? Kok kamu tahu orang-orang itu? Justru itu om. Kalau om tahu tentang orang-orang itu, ya ini kebetulan saya mau minta info dari orang-orang tersebut. Kamu ini siapa? Kok berani-beraninya ada urusan sama orang-orang itu? Bentar dulu, Neng. Kok masih di sini? Masuk sana. Ini urusan laki-laki ini. Iya pi. Kenapa kamu mau cari tahu kelompok itu? Itu orang-orang berbahaya itu. Dengar-dengar sih begitu om. Mereka itu di mana-mana selalu bikin ulah om. Tapi saya masih ingin tahu siapa di balik kelompok Cobra itu. Sampai-sampai mereka nggak pernah jerah meski sudah dikasih pelajaran om. Mereka nggak bakal jerah selama ada backingannya. Berarti benar apa yang dikatakan Pak RT ini. Kalau boleh tahu backingannya siapa om? Itu backingannya Pegaton. Jadi Pegaton itu isinya kayak geng-geng seniornya Cobra itu lah. Pegaton? Baru denger gua. Tapi ngomong-ngomong ayahnya Neng Ayu ini siapa ya? Kok tahu orang-orang itu? Kamu nih siapa? Kok mau tahu aja sama orang-orang itu? Bukannya kamu cuma temennya anak saya aja? Iya om, jadi saya ini sangat prihatin dengan ulah para gangster Cobra tersebut. Berarti masih suka bikin onar ya? Ya cukup lumayan om. Kalau Cobra masih suka bikin ulah, artinya Pegaton belum pada tobat mereka ini. Lah emang Pegaton sudah pernah ada yang taklukin om? Iya, dulu Om yang ratain pasukan Pegaton. Tapi nggak tahu mereka sekarang udah pada tobat atau belum. Buset, jangan-jangan papinya Neng Ayu ini dulu mantan ketua geng berarti ya? Tapi ngomong-ngomong kamu ini siapa? Kok pengen banget cari info tentang Cobra? Jangan-jangan kamu mau masuk kelompok mereka ya? Waduh, enggak om. Awas saja, kalau ternyata kamu malah masuk kelompok itu, nanti Om sendiri yang sikat kamu. Waduh, tenang om, enggak kok om.
Asal kamu tahu, Om ini dulu mantan ketua pasukan Katai Merah. Jadi Pegaton yang backing Cobra itu, Om yang libas mereka. Om ini dari dulu muak banget melihat sampah masyarakat seperti mereka itu. Wah, berarti Om juga termasuk orang-orang yang membasmi sampah masyarakat juga dong, Om. Iya gitulah. Tapi dengar-dengar kelompok Cobra itu pernah ciut sama kelompok lain. Nggak tahu kelompok siapa yang buat mereka sampai takut begitu. Dan baru-baru kemarin mereka juga dibikin mundur sama satu orang setelah ketahuan jajah kampung Walet. Om sampai ketawa dengar kabar itu. Mereka pasukan besar kok ciut sama satu orang. Maaf Om, di situ ada saya Om. Maksudnya gimana? Iya, jadi yang berhasil buat Cobra berhenti jajah kampung itu ya saya Om. Kok kamu bisa? Kamu ini siapa? Sebenarnya saya juga punya kelompok Om, tapi kelompok saya ini ya tujuannya buat ngamanin lingkungan dari orang-orang macam seperti itu. Oh, berarti yang kata orang senyap-senyap itu kamu ketuanya. Oke. Seru nih kayaknya. Terus gimana? Kayak main game aja Om. Oke. Terus tujuan kamu mencari info tentang backingan Cobra itu mau apa? Ya buat jaga-jaga Om, misalkan Cobra mau berulah lagi, saya dan pasukan saya akan beresin itu sekalian backingannya Om. Tapi saya belum tahu seberapa besar kekuatan Pegaton yang backing Cobra itu Om. Kamu yakin bisa atasi semua itu? Ya yakin gak yakin Om. Kalau nggak gini aja, kalau misalkan Pegaton dan Cobra itu mau bikin onar lagi, kasih tahu aja mereka, Katai Merah. Nanti kamu lihat aja reaksinya gimana. Kalau dengan kata-kata itu mereka belum tobat, kamu kabarin Om aja, biar anak buah Om yang turun tangan. Gitu ya Om. Oh ya udah kalau gitu Om, terima kasih infonya ini. Iya, sama-sama. Pegaton. Baru denger gua. Oke lah, setidaknya gua sudah tahu backingan Cobra ini. Lah, anak-anak mana ini pada belum balik? Wah, udah beberapa hari ini akhirnya berasa bebas ini. Setelah 2 preman itu kena batunya. Hehehe. Makanya, jadi orang tuh jangan jahat-jahat kayak gitulah. Mereka belum tahu istilah segala sesuatu perbuatan pasti akan berbalik kepada diri kita sendiri ya. Ya, artinya kalau pengen berbuat baik pasti balasannya kebaikan juga. Tapi kalau mau jadi berbuat jahat, ya siap-siap badan aja lah itu. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam. Wah, ada Pak RT ini. Wah, iya ini. Gimana Pak? Aman? Aman terkendali Pak. Wah, saya merasa senang ini Pak. Setelah si M kemarin berkunjung di kampung kita. Iya Pak, setidaknya mereka sudah meminimalisir orang-orang macam seperti itu. Tapi dengar-dengar pemuda Walet sini mau niat lagi buat jaga kampung lagi Pak. Tapi nggak tahu itu jadi apa tidak. Iya, kemarin juga sudah bilang ke saya. Tapi ya gimana ya? Nanti seperti waktu itu lagi. Udah diriin komunitas pemuda Walet, giliran digertak 2 orang pada ciut. Ya mereka belum punya basic apapun Pak, buat jaga-jaga mereka sendiri. Iya juga sih. Tapi kalau pemuda sini punya niat lagi buat jagain kampung kita, gimana kalau mereka dibekali skill menjewer kuping musuh Pak? Waduh Pak, ada-ada aja Bapak ini. Nah, saya punya ide Pak. Gimana kalau pemuda sini suruh ajarin bela diri seperti M gitu? Ya syukur-syukur minimal ada perlawanan lah. Masa digertak langsung ciut kayak keong? Bener juga ya. Setidaknya pemuda sini punya keterampilan gitu. Oke, nanti saya telepon si M itu. Wah, mantap itu Pak. Gua baru tahu papinya Neng Ayu itu serem begitu ya. Tapi dulu pernah bilang Deng kalau papinya itu serem orangnya. Gini terus kapan selesainya ini? Lah, Jojo sama Max tumben banget ini lama. Tempat si Ray dulu kali ya? Kayak markas pejabat ada penjaganya itu. Ada-ada aja si Ray ini. Mana si Ray? Ada di dalam. Woi Ray. Lah, lu M. Gimana M? Nggak gimana-gimana Ray. Gimana? Masih kondusif? Pening gue Ray. Sebenarnya males banget ngurusin beginian. Tapi kalau dibiarin pada makin stres semua. Di negeri ini kalau ada orang benar pasti ditenggelamin. Demi keserakahan mereka itu men. Itu menurut gua aja sih. Lo ngomongin antar geng apa yang lagi duduk-duduk di kursi men? Kita berada di lautan fakta men. Bener juga sih. Gimana di sana? Kelompok-kelompok yang kata lo suka bikin onar udah beres itu. Menurut gua sih udah Ray.
Tapi tahu sendirilah di belakang masih ada aja orang-orang kayak gitu. Lah, kenapa lo gak ngabarin gua aja, Em? Sebenarnya gua sama kawan-kawan gua juga mampu, Rey. Ya mungkin agak keringatan dikit lah. Tapi untuk akhir-akhir ini ada kelompok besar yang kemungkinan bakal nyerang balik ke kelompok gua, Rey. Ya kalau gitu waspada aja itu, Em. Gua juga heran, bukannya sadar diri malah menjadi jadi sekarang. Orang-orang seperti itu di pikirannya gimana cara meraup keuntungan dan posisi aja itu, Em. Dengan cara yang menurut mereka itu benar, padahal mereka lupa cara tidur nyenyak nanti. Bener juga omongan lu, Rey. Tapi ya yang tahu-tahu aja lah. Ntar dulu, Rey. Halo, kenapa, Ju? Udah ditunggu sama anak-anak di base camp, Bang. Iya, bentar lagi ke sono. Ini lagi di tempat Rey. Rey, kayaknya gua mau cabut dulu nih. Udah ditunggu sama kawan-kawan gua, men. Kenapa buru-buru lah? Biasa, gua sama anak-anak mau atur strategi dulu ini. Ya udah, nanti kalau yang lo maksud tadi mau nyerang kelompok lo, kabarin kita aja, Em. Iya, Rey, gampang lah. Lo juga di sini jaga solidaritas kawan-kawan lo buat ngamanin wilayah ini, men. Bukan kita nggak percaya sama yang di sana, tapi tahu sendiri kan? Iya, paham lah gua. Ya udah, gua duluan, Rey. Gimana, Bang? Udah dapat infonya? Udah, Jo. Setelah gue telusuri, di belakang Cobra itu ternyata Pegaton. Siapa itu, Bang? Ya, kayak semacam geng seniornya lah. Kadang gua heran ya, geng yang selalu bikin resah orang lain, apa manfaatnya coba? Apa mereka ini biar kelihatan keren apa gimana dah? Apa nggak mending kalau punya komunitas itu malah patungan dana gitu, terus bagi-bagi bansos buat orang-orang yang membutuhkan? Kan itu hal positif malahan. Parah emang. Ya, mungkin namanya orang, Jo. Kadang gede badannya doang, pikirannya kayak bocah. Pak RT nelpon, ada apa ya? Halo, Em, lagi di mana ini? Ini lagi ngumpul sama kawan-kawan, Pak. Ada apa ya? Bapak ini mau minta bantuan, bisa nggak ya? Bantuan apa, Pak? Jadi para pemuda sini minta ajarin bela diri gitu. Kalau misalnya nanti ada yang ulah di kampung sini, ya minimal mereka punya nyali gitu, Em. Ngadepin orang-orang itu. Jadi para pemuda sini minta ajarin bela diri gitu, Em. Oh gitu, bisa sih, Pak, bisa. Ya nanti saya kirim 2 kawan saya buat ajarin di sana, Pak. Ya udah kalau gitu, Em, makasih banyak loh. Iya, Pak, sama-sama. Pak RT minta ajarin bela diri pemuda di Kampung Walet, men. Lah, emang ada yang masuk lagi, Bang? Enggak, Jo, ya mungkin buat jaga-jaga aja. Ya udah, Max, kita dapat amanah dari Kampung Walet ini. Nanti lo kirim 2 anak-anak yang lain kirim ke sana ya. Seharian cukup sih kayaknya. Oke lah, nanti gua suruh ke sana. Oke, sisanya itu kita lebih waspada aja, men. Orang-orang di Kampung Walet tumben ada gerakan. Tapi oke juga lah. Dan nanti kalau kampung mereka disusupin orang kembali, setidaknya mereka sudah berani menghalau itu. Dan untuk masalah Pegaton dan Cobra, sekali lagi mereka bikin ulah, fix gua akan berhentiin mereka sampai benar-benar mereka pada tobat. J, aduan gua ke Pegaton kemarin sudah disetujui dan mereka bakal ikut turun tangan ngelibas itu kelompok si M. Kecoa itu bakal tak berkutik. Mereka juga selama ini selalu menghalangi misi kita. Lo yakin kita bisa tundukin si M? Tentu saja, J. Seperti yang kita tahu, si M pasukannya cuman itu-itu aja. Dan si M pasti menyangka cuman kita-kita aja yang berhadapan sama mereka. Mereka belum tahu orang-orang di belakang kita. Anjir, justru lo yang belum tahu pasukan si M. Bre, sepertinya kita jangan terlalu pede sama si M. Mereka itu pasukan senyap, Bre. Bisa saja beberapa orang lainnya belum kelihatan itu. Sudah, lo jangan berpikir macam-macam, J. Terus langkah pertama apa yang kita lakukan? Kita kunjungi saja tempat biasa mereka kumpul, J. Anjir, serius lo? Gini, Bre. Kalau kita kunjungin langsung, si M masih bisa diajak ngobrol. Tapi kalau di sana ada anak buahnya, bisa-bisa digulung kita. Tahu sendiri anak buahnya arogan begitu. Oke, berarti si M kita pancing keluar sendirian untuk bertemu ke sebuah tempat, J. Nanti kita keluarin pernyataan bahwa mereka untuk tidak lagi ikut campur urusan kita. Atau kita akan libas mereka bersama Pegaton.
Oke, kita bergerak sekarang. Oke, yang lain kabari si M untuk bertemu di Gang Rimba. Oke, siap bos. Temui gua di Gang Rimba, atau gua akan buat lo menyesal dan wilayah lo itu. Berarti benar, kemungkinan Cobra akan kasih pernyataan ke gua ini. Kalau untuk tidak ikut campur sama urusan mereka. Stres nih orang, mana ngancam wilayah lagi. Oke. Ini kayaknya disamperin aja. Sekalian gua juga kasih pernyataan ke mereka. Hahaha. Selamat datang, M. Selamat datang. Udah basi omongan lo itu. Terus gimana? Pengen bener-bener mau patah nih? Tahan dulu ucapanmu itu. Gua di sini ngasih lo pernyataan sekaligus untuk terakhir kalinya. Gua minta lo jangan pernah ikut campur lagi sama urusan gua. Atau gua dan pasukan besar gua benar-benar buat lo menyesal. Sebenarnya gua gak ikut campur. Tapi kalau ada segelintir orang ngadu ke gua karena kegaduhan kalian, sorry, gua bakal turun tangan. Kurang ajar, si M sepertinya gak bakal mau mundur ini. Kalau lo tidak menyetujui pernyataan itu, artinya lo mau ngajak perang sama gua. Gua juga gak mau perang, tapi kalau ada wilayah yang lo jajahi, salah satu warganya ngadu ke gua, ya lo urusan sama gua. Oke. Kalau begitu, biar jelas siapa kelompok terkuat di sini, kita unjukin saja siapa yang paling kuat di sini. Kalau ternyata lo yang kalah, artinya lo harus tunduk sama gua dan tidak lagi ikut campur sama urusan gua. Tapi kalau gua yang kalah, gua akan mundur. Oh ya, gini bre, bisa kalahin kelompok si M. Tenang aja, J. Kita serang dengan Pegato nanti. Lo ini ya, emang gak bisa bicara baik-baik dengan penyelesaian yang dingin? Apa memang harus pakai kekerasan? Gua juga masih heran, kalian ini bukannya punya akal ya? Masa kalian gak bisa bedain mana yang benar mana yang salah? Tiap hari isi pikiran kalian ini kriminal terus. Apa kalian ini gak punya masa depan apa ya? Emang lo pikir jadi jagoan di bumi ini lo kira paling hebat? Lo itu sedang dipantau bos. Apa lo juga gak mikir orang-orang yang pernah lo susahin? Minimal kalian semua pakai akal waras saja lah. Coba kalian di posisi mereka. Sudah. Gak usah ceramahin gua. Ayo sekarang kita buktikan siapa kelompok terkuat di sini. Kalau cuman itu mau lo, gua gak bakal ngelayanin lo. Sialan, si M gak mau terpancing sama kita, Ci. Kita pakai cara lain aja, bre. Oke, lihat aja nanti ya. Gua gak main-main ini. Oke, fix ini men. Tadi Cobra berusaha mancing gua untuk bertempur. Tapi di situ gua belum lihat Pegaton men. Berarti kita bersiap-siap aja, M. Iya Max, sepertinya yang kita hadapi nanti cukup kelas kakap ini. Masih gak bisa diajak diskusi bang. Masih keras batu mereka. Tapi gini, kalau misalkan mereka mau tempur buat nundukin kita atur strategi aja. Oke, gimana itu bang? Kita jangan terlalu fokus sama Cobra. Cobra bisa diatasi sama anak-anak yang lain. Tugas kita dan sebagian pasukan kita fokus ke Pegaton. Nanti kemungkinan anak-anak Ray juga ikut ambil bagian. Lah, si Ray bakalan ikut bang. Besar kemungkinan mereka bakal turun semua Jo. Tapi nggak apa-apa, mereka nanti suruh alihin perhatian Pegaton biar terpecah belah. Dengan begitu, kita bisa mudah menjewer telinga mereka. Bisa aja lo bang. Apakah untuk terakhir kali ini kita harus buat mereka benar-benar bertobat, M? Bisa nggak bisa Max, mereka harus berhenti dari kegiatan itu.
Ini gak bisa dibiarin lama-lama, men. Gini bang, kalau backingannya Cobra itu pasukannya besar, kira-kira pertimbangan pasukan kita gimana bang? Gua udah dapat bocoran dari kekuatan Pegaton. Pegaton itu pernah ditaklukkan oleh Katai Merah. Siapa lagi itu, M? Mereka orang-orang yang bakal berpihak kepada kita. Kita tunggu aja gimana Cobra dan pasukannya. Entah sampai kapan geng Cobra akan berhenti melakukan hal-hal buruk itu. Mereka ini dari dulu gak pernah kapok apa ya. Padahal pernah babak belur oleh anak-anak gua loh. Bukannya pada tobat tapi malah makin menggila itu. Tapi di sini gua masih penasaran sehebat apa Pegaton yang backing Cobra itu. Sampai-sampai Cobra gak pernah jerah. Tapi menurut gua mustahil mereka dengar nasihat gua. Di pikiran mereka pilihannya cuma dua, perang atau mengancam. Stres emang. Woi bang, lo udah dapet kabar belum? Kabar apa, Jo? Tadi gua pas mau kesini, ketemu rombongannya Cobra di Gang Rimba bang. Lah serius, Jo? Terus gimana? Ya yang gua lihat di situ kayaknya ada Pegaton-Pegaton yang lo maksud itu bang. Berarti benar ini. Tapi ini kayaknya mereka seriusan bang. Tadi mereka bilang lo suruh temui mereka. Oke, Jo. Ini bukan suruh temui biasa, Jo. Lo siapin semua anak-anak yang lain. Suruh kumpul, Jo. Oke bang. Kalian semua turun ke tempat si M. Kasih kabar saja kalau gua gak bisa ikut. Lagian gua yakin mereka bakal mampu itu. Ternyata ini si M ketua pasukan senyap. Bocah kemarin sore mau ikut campur urusan kelas kakap. Kalian mau cari mampus? Singkat saja, kita di sini bukan ikut campur. Tapi sepertinya yang banyak orang tahu, berdirinya geng kalian ini gak ada faedahnya sama sekali. Yang ada malah kayak sampah masyarakat aja. Kurang ajar. Berani lo ya. Tapi tutup poin saja. Kalian mulai detik ini kembali ke jalan yang benar atau kalian pulang tidur tak nyenyak. Kurang ajar. Berani-beraninya lo ngancam-ngancam gua. Lo gak tahu gua siapa ya? Gua gak peduli itu. Yang jelas kalian ini sudah banyak bikin resah di lingkungan. Lo mundur tunduk sama gua atau gua obrak-abrik kalian semua di sini. Sejengkal kita gak akan mundur. Ngapain juga kita harus tunduk sama bajingan kayak kalian ini? Kurang ajar. Bre, sikat. Gimana? Gua rasa sih ini sudah cukup parah untuk kalian. Dan mulai detik ini, kalian renungi dan berhenti dari kegiatan kalian itu.
sebelum Kata Merah benar-benar muak sama kalian. Anjir, kok si M tahu Kata Merah? Sialan, kok tahu Kata Merah bocah ini? Hah, kenapa? Kaget denger nama itu. Tapi itu ya terserah. Cukup sama gua atau mereka bakal turun semua. Dan gua tunggu kabar baiknya secepatnya. Woi kampret, denger itu ya. Kalian ini udah tua, bukannya pada tobat, malah kayak mafia aja. Gua baru tahu, ternyata orang-orang Pegaton kuat juga itu ya. Wajar saja, mereka bukan orang biasa. Iya, tapi beruntung, kemarin mereka bisa takluk. Gua kira kita bakal kalah. Kalau kita kalah, mereka bakal melanjutkan bikin onar di lingkungan lagi ini pasti. Feeling gua Pegaton pasukannya gak cuman itu aja. Pasti sebagian gak dibawa itu. Lah, lo yakin bang? Mereka ini ketuanya Cobra. Gak mungkin bisa kalah dengan begitu mudahnya. Pasti mereka bakal turun kedua kalinya dengan pasukan yang lebih besar itu. Waduh, bener juga ya. Sebaiknya kita berhati-hati saja. Menurut orang yang paham tentang Pegaton, Pegaton itu bukan orang sembarangan men. Berarti kemungkinan mereka bakal turun kedua kalinya, M. Feeling gua begitu Max. Mereka itu orang-orang licik. Pasti banyak cara untuk melumpuhkan orang-orang yang menghalangi misi jahat mereka. Bang, gua dari kemarin belum ngeh itu bang. Itu Kata Merah sebenarnya siapa sih bang? Kata Merah itu kelompok yang pernah menaklukkan Pegaton, Jo. Kok lo kenal sama mereka bang? Gua juga baru tahu kemarin-kemarin, Jo, waktu menyelidiki Pegaton itu. Kata Merah itu ketuanya ternyata ayahnya cinta tak terungkapkan gua, Jo. Cah, bisa bucin juga lo bang. Setahu gua kalau pas kita kumpul-kumpul, yang diobrolin ya yang penting-penting aja sih. Tapi ini beda ini. Iya, Jo. Gua sebenarnya suka sama dia, tapi gua gak berani ngungkapin, Jo. Ini malah papinya malah mau backing kita. Wah, beruntung lo bang. Memang dari dulu kecoa itu yang selalu menghalangi misi kita. Tentu saja, dari dulu kelompok si M yang selalu menjegal kita. Beberapa wilayah mereka berhasil ambil alih kembali itu. Kita gak boleh mengalah begitu saja. Kita atur rencana lain aja. Lo yakin itu? Gua tahu kelemahannya pasukan senyap. Pasukan senyap berdiri satu komando. Dan yang pasti, mereka ikut strategi yang diarahkan ketuanya itu. Maksudnya gimana? Kita kemarin kecolongan oleh mereka. Apa kalian gak menyadari kalau mereka pakai strategi? Mereka kemarin sengaja bikin kacau barisan kita dan memecah belah pasukan kita. Makanya mereka dengan mudahnya mengalahkan kita. Terus gimana? Apakah kita akan menyerang kembali? Kita buat rencana lainnya. Pokoknya kita buat mereka tunduk dan menyetujui bahwa mereka tidak akan ikut campur lagi sama urusan kita. Berbagai macam cara kita sudah lakuin. Mereka pasukan yang cukup kuat itu. Pokoknya kita buat pasukannya tak berdaya. Kita sandra aja itu si M. Pasukannya mau gak mau harus tunduk sama kita. Kalau mereka sudah menyetujui, kita lepas lagi tuh si M. Lo yakin? Kalau cara seperti itu, anak buahnya bakal lebih brutal lagi dari yang sudah-sudah. Tenang saja, dengan cara seperti itu, pasukannya bakal kacau. Karena yang punya strategi kita amanin. Jadi timingnya yang tepat bagaimana? Lo siapin beberapa pasukan, atur strategi buat sergap si M. Gimana M? Sudah beres? Menurut gua udah Re, tapi nggak tahu itu beneran jerah atau malah sebaliknya. Orang-orang model macam seperti itu sulit untuk jerah. Sama lo oke lah mereka berhenti. Tapi di tempat lain belum tentu itu M. Ya mudah-mudahan cukup sampai di situ aja Re. Gimana pak dengan usaha dagangnya? Wah, alhamdulillah pak. Semuanya berjalan dengan lancar ini. Wah syukur deh pak. Di tempat saya dan pedagang lainnya juga kembali normal ini. Ya semua ini berkat dua orang rese itu hilang dari kampung ini pak. Oke lah, mantap lah pak.
Ya nanti kalau ada apa-apa, infokan ke saya aja Pak ya. Oke lah Pak. Itu kira-kira kapan Pak? Mau nengok ruko Bapak lagi? Ya mungkin beberapa minggu lagi Pak. Kalau ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan sama M. Lagian yang saya sewa ini kan rukonya si M. Pasti dia juga bakal mantau kondisi di sini Pak. Wah, keren anak muda itu ya. Udah baik, pinter investasi lagi. Wah. Iya Pak, tapi sebenarnya kasihan dia. Di sisi lain yang seharusnya bisa santai-santai, tapi banyak orang jahat yang mengincar dia. Ya karena si M dan anak buahnya yang selalu menggagalkan aksi kejahatan di lingkungan Pak. Hehehe, iya bener juga Pak ya. Tapi di kampung walet kita ini, dengar-dengar pemuda sini jadi buat gerakan untuk menjaga kampung kita Pak. Bener apa enggak ya Pak ya? Iya Pak, kemarin-kemarin mereka juga sudah minta izin ke saya Pak. Lah terus kemampuannya gimana itu Pak? Hahaha, tenang saja Pak. Kemarin ada 2 orang anak buahnya si M yang ngajarin basic dasar. Ya mungkin bolehlah. Oh alah, pantesan mereka jadi berani ya. Oke lah kalau gitu mantap ini Pak. Ya setidaknya nanti kalau ada apa-apa, mereka sudah bisa menghalau ketika ada orang mau bikin ulah di sini Pak. Iya Pak, ya mudah-mudahan kampung kita ini kembali tentram sedia kala Pak. Ya udah kalau gitu Rey, gua mau cabut dulu nih. Iya M, ya nanti kalau di sana perlu pasukan, kabari kita aja M. Oke lah Rey. Itu si M, ayo buntutin. Woi, berhenti lo. Anak muda itu gimana kabarnya ya? Kemarin bilangnya mau ngatasi Pegaton sama Cobra. Tapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Pi, Papi lagi mikirin apa sih? Gak ada yang dipikirin. Ngomong-ngomong, kamu beneran temannya si M? Iya Pi, dulu dia kakak kelas Eneng. Dia orangnya baik kok. Kamu suka ya sama dia? Kok Papi bilang gitu? Kalau dilihat mata kalian berdua, gak bisa bohong. Papi bisa aja deh, kayak paranormal aja. Lah, tumben nomornya Bang M gak aktif ini. Biasanya on time terus itu. Apa di tempat tongkrongan kali ya? Lah, nggak ada juga ini. Kemana ya? Coba telepon Max kali ya. Halo Max, Bang M ada di situ nggak? Si M belum kesini, kenapa? Iya, gua kira ada di situ. Gua telepon kagak nyambung dari tadi. Lo kesini aja, anak-anak ada di sini. Oke, bentar lagi OTW ini. Lah, kemana Bang M ya? Tumben gak ada kabarnya. Apalagi di tempat Ray kali ya. Gue juga nggak punya kontaknya si Ray lagi. Kalau lo mau ketua lo gua bebasin, kalian semua harus menyetujui dan menyerah sama gua. Tapi kalau kalian bersikeras mengelak, lo akan tahu sendiri dengan ketua lo ini. Kurang ajar. Berani betul nih orang ya. Mereka nih ya mau main-main sama saya nih orang ya. Maksudnya apa ini nyandera ketua gua? Oh, mau main kasar nih orang ya. Max, lo lihat ini dulu. Nih, lihat nih. Maksudnya apa-apaan ini? Dari kapan ini? Barusan mereka kirim ini.
Orang-orang ini kayaknya gak mau dikasih cara halus ya. Mereka minta apa? Nggak tahu itu. Kita disuruh menyerah sama mereka. Kalau kita menyerah, kelakuan mereka nanti makin merajalela. Nah, makanya itu. Ya udah, kita samperin langsung aja. Ini sudah keterlaluan ini. Berarti kita ini nggak peduli pasukan Pegaton. Pokoknya gak ada cerita. Kita sikat mereka semua. Ya udah, gas saja ini. Bre, rupanya orang-orang Pegaton ini sepertinya belum pada kapok ya. Kita mesti tahu apa yang harus kita lakukan, oke? Selamat datang pasukan senyap. Gak usah selamat datang, Pret, kampret. Maksud lo apaan lo Sandra salah satu orang kita? Tidak lain dan tidak bukan, kita mau kalian menyerah saja sama kita. Hah, lo kira semudah itu? Satu kata pun tak akan pernah kita menyatakan menyerah pada kampret kayak kalian ini. Kalau lo tetap kekeh pada pendirian kalian, kita nggak segan-segan melakukan hal sama ketua kalian itu. Lo lepasin atau kami benar-benar pakai cara liar ini. Silakan saja kalau kalian mau menyerang kami. Tapi ingat, ketua kalian masih di tangan kami. Sejengkal kalian maju, ketua kalian yang akan menerima akibatnya. Oh, gitu mainnya ya? Boleh. Lo ini ya, dibiarin makin stres aja lo nih ya. Terus kalau kita menyerah, lo leluasa melancarkan aksi kejahatan di wilayah ini. Hah, lo ini udah tua bukannya pada tobat malah kayak bocah lo ini ya. Sudah, gini aja. Ini mudah saja. Kalian menyerah, ketua kalian kita lepas. Tapi kalian juga harus menyatakan kalau tidak ikut campur lagi sama urusan kita. Lo jangan main-main sama kami. Sekali lo senggol si M, kita nggak segan-segan libas kalian semua. Apa-apaan ini? Woi, lepasin gua setan. Lo diam. Maksud lo apa-apaan nyandra gua? Lo ini ya, dibiarin lo jangan sama gua. Setan denger gua ya. Justru lo itu, kalau dibiarin malah makin menjadi-jadi lo ini. Emang kegiatan kalian di luar ada faedahnya? Enggak kampret. Yang ada malah bikin resah di lingkungan warga. Yang jajah kampung Walid anak buah suruhan lo juga kan? Apa lo ini gak punya perasaan apa ya? Seenaknya aja lo ini nindas orang-orang lemah. Lo kalau jadi penguasa banyak uang, ya lo kerja yang bener kampret. Bukan jadi kelompok penguasa yang isinya mafia kayak kalian ini. Gua nggak butuh nasihat bocah kemarin sore kayak lo ini. Apa lo nggak tahu anak buah lo sedang dihadang sama anak-anak gua di luar sana? Hah, mereka bakal menyampaikan kata-kata kalau mereka akan menyerah dengan kelompok gua. Hah, omong kosong. Anak-anak gua gak bakal sepatah kata pun buat menyerah sama bajingan kayak kalian ini. Udah, gini aja. Lo telepon anak buah lo yang di bawah itu untuk mundur dan menyerah atau lo gua hajar di sini. Setan, lo nggak tahu sedang berhadapan dengan siapa ya? Lo kira dengan menyandra gua, lo akan menang begitu saja? Hah, lo nggak tahu anak-anak gua ya? Mereka kalau nggak ada gua, bakal lebih beringas dari yang lo kira. Sialan, ini bocah sebenarnya siapa sih? Jadi gimana? Masih menolak untuk menyerah? Max, kita mundur dulu Max. Woi, tunggu aja lo ya. Bentar lagi lo akan menyesal seumur hidup lo. Bre, sepertinya mereka nggak main-main ini. Kita harus berhati-hati. Kenapa mereka malah mundur? Justru itu, kalau mereka balik lagi, artinya siap pasang badan aja kita. Kita nggak bisa langsung sergap mereka, Max. Tadi kalau kita langsung sergap mereka, Bang M yang di dalam gedung pasti diapa-apain itu. Kita jangan langsung menyerang di depan.
Kali ini kita benar-benar pakai mode senyap. Oke, berarti kita tunggu lengah dulu penjagaannya di sana. Sementara itu kita bagi tugas saja ya. Nanti 10 orang alihkan perhatian penjagaan di depan. Untuk tim hijau, kalian masuk lewat pintu belakang. Dan tim abu-abu kalian bantu dan tahan para penjaga di dalam gedung. Nanti gua sama Max langsung mengarah ke tempat Bang M yang disandra. Usahakan setiap pasukan musuh jangan sampai mengeluarkan suara saat kalian menyergap, agar misi kita tidak cepat ketahuan sama Pegaton. Nah, bener itu. Cobra mau main-main sama kita orang ya. Belum tahu aja mereka ini ya. Tapi kayaknya agar kita cepat dapat informasi keadaan di sana, kita kirim mata-mata aja, Max. Ya udah, biar cepat mengetahui posisi yang akurat, kirim 2 orang buat mantau di sana. Oke, harus bergerak cepat ini. Bre, 2 orang stay di sana ya, buat mantau kondisi di sana. Kiranya mulai lengah, langsung kabari saja, biar kita langsung bergerak secepatnya. Lo tadi merhatiin tidak? Berapa lantai gedung itu? Kalau nggak salah sih 3 lantai ya. Oke, besar kemungkinan si M disandra di lantai paling atas. Iya, jadi nanti konsepnya begini. Kita nanti jangan fokus melepaskan Sandra saja ya. Tapi kita harus benar-benar pastiin pasukan Pegaton dan Cobra takluk sama kita dulu. Nah, setelah itu kita giring semua keluar gedung. Dan jangan sampai ada sisa, men. Dan ingat, tempat si M disandra pasti penjaganya super ketat itu. Kita jangan sampai lengah. Oke, anak-anak yang lain nanti dikoordinasi dulu. Kayaknya ada yang tidak beres ini. Anak muda itu beneran mampu lawan Pegaton apa enggak itu? Sampai sekarang belum ada kabarnya. Yang gua tahu, Pegaton itu banyak cara liciknya. Takutnya anak muda itu terkena jebakan oleh Pegaton. Atau jangan-jangan anak muda itu beneran terperangkap oleh Pegaton ini. Kayaknya gua mesti turun tangan ini buat mastiin Pegaton dan Cobra itu sudah takluk atau belum. Ray, gua kemarin dapat kabar ketika si M pulang dari sini. Dia kayaknya dikepung sejumlah orang. Lah, serius loh? Coba gua telepon bentar. Iya ini, beneran gak aktif nomornya. Tempat kejadiannya di mana itu? Di Gang 3. Lah, itu masih wilayah kita. Iya, anak buah Cobra kadang-kadang juga lewat situ. Lah, jangan-jangan si M dikepung oleh anak-anak Cobra berarti ini. Bisa jadi. Ya udah, kita samperin ke tempat si M buat mastiin kalau dia baik-baik saja. Tongkrongannya juga nggak ada ini, man. Ke tempat mereka kumpul kayaknya, Ray. Gua waktu itu pernah diajak ke sana. Ya udah, kita ke sana aja. Siapa ini? Woi, lo siapa ini? Lah lo siapa? Kok lo malah nanya gua? Emang lo gak tahu ini daerah siapa? Gua tahu ini biasanya si M nongkrong di sini. Nah, itu lo tahu. Kok pakai nanya gua siapa? Gue sikat juga lo ya. Gua Ray, orang-orang dari CM. Lo siapa? Gua pendatang baru, Bang. Dengar-dengar Bang M lagi dapat kabar kurang menyenangkan ini. Makanya kami mau antusias ke sini. Soalnya Bang M dan kawan-kawannya dulu pernah bantu di kampung kami. Ya udah, kalau gitu lo ikut gua aja. Gua juga mau nyari CM ini. Kita ke tempat biasa mereka kumpul aja. Gimana? Udah dapat infonya di mana anak muda itu biasa kumpul? Udah, bos. Ya udah, ayo berangkat.
Max, kita udah dapat info dari pemantau kita. Kita bergerak sekarang, Max. Yaudah, ayo berangkat. Bre, rupanya kita sudah dapat info nih dari pemantau kita. Kita bergerak sekarang, men. Dan tetap ingat ya sama konsep strategi kita. Oke, kita berangkat. Siapa kalian? Kalian temennya si M bukan? Iya Om, kita semua orang-orang dari CM. Om ini siapa ya? Kok kebetulan ke tempat sini juga? Om ini kesini mau cari anak muda itu, buat mastiin baik-baik saja. Lah, berarti sama ini. Kita juga mau nyari CM. Soalnya kemarin-kemarin setelah pulang dari tempat saya, kata anak buah saya si M dikepung sejumlah orang itu Om. Tidak lain dan tidak bukan. Ini semua perbuatan Pegaton dan Cobra. Wah, berarti benar ini. Tapi kami belum tahu markas Pegaton yang Om maksud itu. Om tahu tempat itu. Kalian semua ikut Om aja. Tapi ingat, di tempat itu isinya bukan orang-orang sembarangan. Kalian siap pasang badan aja. Oke lah Om, saya paham lah. Yaudah, kita berangkat sekarang. Wah, kebetulan ini. Bre, di gerbang itu ada 8 orang. Kalian 10 orang sergap mereka. 2 orang bikin kacau mereka. Oke, Lakas. Woi, berhenti lo. Alah, berhenti-berhenti apa lo ini? Woi, sini lo lawan gua. Oh, rasa ini, kampret. Diam lo di sini. Bre, tahan dia. Woi, lepasin gua. Diam. Langsung ke atas yo. Oke lah, gas. Woi juga, mamen. Lah, ayo aja gua mah. Lo mau main sama kita ya? Mampus lo. Gue bilang juga apa lo ya? Sialan lo. Udah diam. Woi, di mana ketua gua kalian Sandra? Gua gak akan kasih tahu. Kasih tahu gua di mana. Gua akan kasih tahu. Setan lo. Bre, tahan dia. Yang lain langsung ke atas. Apa kabar, Bre? Gua udah kembali kan? Banyak bacot lo. Nah, kan gua udah bilang, jangan main-main sama kita orang ya. Lo kasih tahu di mana ketua gua. Gua gak tahu. Kasih tahu gua atau Oke. Lantai paling atas. Mohon maaf ya, gua masuk tanpa permisi nih. Berani-beraninya lo masuk markas kebesaran gua ini ya. Pilihannya cuma 2. Lo nyerah atau bonyok. Banyak omong lo. Bentar bang, gua lepasin dulu nih. Udah, lo nggak usah repot-repot bang. Biar celut itu diselesain sama mereka. Nah,
kan? Apa gua bilang? Bawa semua ke bawah, Jo. Oke, Bang. Ngumpul semua kalian di sini. Loh Om, kok malah nyusulin kita? Om mau mastiin aja. Buset, orang-orang lo pada nyusulin semua, Bang. Woi Em, gimana? Udah selesai, Re? Apa kabar Anthony alias Pegaton? Wih, nama aslinya Anthony. Kayaknya lo masih seperti dulu ya. Mau apa lo kesini? Dengar-dengar anak buah lo makin menjadi-jadi ya di beberapa wilayah. Gua kira waktu itu sudah berubah, tapi ternyata berkelanjutan sampai sekarang. Ini sudah jadi jalan gua. Itu memang jalan pilihan lo, tapi minimal lo pakai akal sehat aja lah. Mau sampai kapan lo ini bikin resah di lingkungan? Sampai-sampai orang hafal dengan kelakuan lo itu. Terus mau apa lo ini? Kok malah nanya gua mau apa? Sekarang gua tanya, lo kembali ke jalan yang lurus atau anak buah gua kasih pelajaran ke lo waktu itu? Lo jawab bodoh atau gua libas ini? Kayaknya masih keras batu juga lo ini. Mulai detik ini, lo nyerah atau seluruh pasukan gua bikin remuk kalian semua di sini. Oke. Gua sudahi ini. Tapi gua minta jaminan kalau anak buah lo jangan menghakimi anak-anak gua setelah ini. Permintaan konyol itu. Anak-anak gua gak mungkin melakukan hal bodoh kayak kalian ini. Oke, fix ini ya. Kalian semua menyatakan menyudahi dari kegiatan kalian itu. Dan jika kalian mau berbuat lagi di tempat lain, itu bakal percuma. Karena jaringan gua gak cuma di sini aja, men.